kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, untuk materi kita ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Yurifal di PJJ Online, SMP YPI belajar online nggak masalah. Oke, hari ini materi yang akan kita pelajari masih tentang untuk kelas 8 ini, yaitu barisan bilangan atau deret aritmetika. Nah, kemarin kita sudah review 1 minggu kemarin itu kita pakai link ya. Kita tugaskan melalui link yang saya berikan di WhatsApp grup. Oke, nah untuk kali ini kita akan lanjut ke barisan geometri. Yang mana itu adalah lanjutan dari deret aritmetika. Oke. Nah, yang kemarin kita pelajari itu deret aritmetika, yaitu berapa baris bilangan, suku keberapa, selisih, dan jumlah deret. Nah, itu adalah tentang barisan aritmetika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang barisan geometri. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan mereview atau mengulas kembali yang kemarin soal yang saya berikan. Jadi, materi ini separuh waktu akan saya gunakan untuk pembahasan soal. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya kalian siapkan buku kalian. Oke. Nah, di soal kemarin kalian buka link ya, yaitu seperti ini di HP kalian tuh, di PJJ gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan bahas soalnya. Kebetulan di soal itu dia ngacak, jadi nggak urut dari satu ya. Berarti itu ada 5 soal. Nggak masalah, kalian cari aja soalnya yang keberapa. Oke, di sini saya akan mulai dari soal yang pertama dulu ya. Ini soal di saya itu yang pertama. Tentukan jumlah dari tentukan 2 suku berikutnya pada barisan bilangan berikut. Ya, ini berarti tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Ini soal yang termudah saya rasa ya. Saya kalian bisa menjawab ini. Yang pertama itu ada 1, 3, 5, 7. Yang A 1, kemudian 3, kemudian 5, 7, kemudian 2 lagi ya berapa? Oke, kita langsung aja kita bahas. Di situ apa? Itu adalah pola bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil berarti kalau 1, 3, 5, 7 seterusnya adalah yang kedua berikutnya adalah yaitu 9 dan 11. Jelas sekali ini adalah pola bilangan ganjil. Oke, paham ya? Di 2 suku berikutnya adalah 9 dan 11. Kemudian yang B. Yang B itu ada soal berikutnya adalah 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. Nah, suku berikutnya berapa? Kalau kita lihat dari polanya itu adalah 1. Berarti berapa? Jelas itu adalah perpangkatan dari selisihnya adalah suku perpangkatan ya. Berarti contohnya pertama ini adalah 1, 4. 1 itu adalah 1 pangkat 2. Betul ya? Suku kedua berarti 2 pangkat 2. Nah, suku ketiga berarti 3 pangkat 2. Nah, suku keempat pangkat 2. Ya, berarti 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 yaitu 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3 yaitu 9. 4 pangkat 2, 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, suku berikut yang kedua berarti suku kelima dan keenam. Nah, suku kelima berarti 5 pangkat 2. Berarti ini 6 pangkat 2. Oke, saya rasa kalian tahu ya 5 pangkat 2 berapa? Ya, 25. 25 dan suku ke-6-nya adalah 36. Atau 6 dikali 6 atau 6 pangkat 2. Jelas ya, inilah jawabannya. Nah, kemudian yang C.
Yang C itu adalah tentukan dua suku berikutnya, yaitu 2468. Ini mudah sekali, 2468. Saya rasa kalian tahu ini adalah pola bilangan apa? Oke, pola bilangan ya, genap. Ini tadi ganjil. Oke, berarti kalau pola bilangan genap berarti diawali dari 2, diawali dari 2, 4, 6, 8. Kemudian dua berikutnya adalah 10 dan 12. Oke, ya ini tidak perlu dirinci lagi ya, sudah jelas itu bilangan genap. Kemudian yang D. Yang D itu ada 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Nah, dua suku berikutnya apa? Oke, kita amati dari polanya. Polanya itu dari 2 ke 5. Kemudian 5 ke 8, 8 ke 11. Itu ada selisih berapa dia jaraknya? Oke, 2 ke 5 itu ada 3. Kemudian 5 ke 8, 3. Ini juga 3. Nah, selanjutnya pasti 3 juga. Nah, berarti polanya adalah 11 ditambah 3, yaitu 14. Kemudian 14 ditambah 3. Yaitu 17. Maka jelas ya, inilah jawabannya dari yang minggu lalu. Oke, itu pembahasan dari pola bilangan. Kemudian yang kelima, yang E. Ada 5 soal di situ. Ada 10, 12, 15, 19, 24. 10, 12, kemudian 15, kemudian 19, kemudian 24. Nah, dua suku berikutnya apa? Berapa? Nah, tanda tanya ini kita isi. Di sini ada 5 suku, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Suku pertama yaitu 10. Dan suku kedua 12, suku ketiga 15, suku keempat 19, suku kelimanya 24. Nah, pertanyaannya suku ke-6 dan suku ke-7. Oke, kita amati baik-baik polanya. Dari 10 ke 12, yaitu selisihnya 2. Dia bertambah 2. Kemudian 12 ke 15, dia bertambah 3. Oke. Nah, kemudian 15 ke 19, dia bertambah 4. Dan lanjut, ini bertambah 5. Nah, kemudian kalau suku ke-6, berarti bertambah 6. Maka 24 ditambah 6, hasilnya adalah 30. Kemudian setelah itu tambah lagi 7. Berarti adanya adalah 37. Oke, inilah jawabannya dua suku berikutnya dari nomor 1 bagian E. 30 dan 37. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Untuk soal nomor 2. Di situ ada suku ke-8 dari barisan nomor 2, kita bahas di sini. Suku ke-8 dari barisan 5, 9, 13, dan 17 adalah. Nah, kita jawab. Itu adalah suku ke-8-nya berapa? Oke, kita lihat polanya. 5 ke 9 itu selisih 4. Ini juga selisih 4. Maka jelas kita ketahui B-nya adalah 4. Nah, A-nya atau suku pertamanya adalah 5. Dan B-nya selisihnya 4. Oke, maka yang ditanya adalah suku ke-8. Suku ke-8 berapa? Oke, paham ya? Oke, kita lihat di sini, kita jawab. Suku ke-8. Kita pakai rumusnya dulu. Rumus awalnya Pak N A plus N-1 dikali B.
Nah, rumusnya udah kita bahas ya minggu lalu. Nah, selanjutnya kita masukin aja angkanya. Yang ditanya U8. Berarti kita sini. U8 sama dengan A-nya berapa? A-nya 5. Ditambah N-nya yaitu 8. Dikurang 1 dikali B-nya 4. Nah, sini jelas 5 ditambah 8 dikurang 1 7 mulai dikali 4. Kerjakan kali dulu. 7 kali 4 28. Maka 28 ditambah 5 yaitu 33. Nah, inilah jawabannya ya. Suku ke-8-nya adalah 33. Oke, itu jawaban nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan mulai mereview daripada soal yang ketiga. Nomor 3. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan suku ke-10 dan suku ke-100 dari rumus suku ke N berikut. Oke, saya tulis soalnya. Tentukan suku ke-10 dan suku ke-100 dari barisan berikut. Nah, di sini yang A itu adalah UN-nya adalah rumusnya adalah N plus N2. N dikali N plus 2. Kemudian yang B. Nah, yang B kita selesaiin satu dulu yang A ya. Pertanyaannya adalah suku ke-10 dan suku ke-100. Maka kita tulis ini suku ke-10 yaitu kalau 10 maka N-nya juga 10. Nah, kemudian dikali lagi 10 ditambah 2. Maka jawabannya adalah 10 dikali 12. Jadi jawabannya 120. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang suku ke-100-nya. Nah, kita strip dulu. Nah, ini strip 100, suku ke-100. Maka cukup diganti N-nya dengan angka 100. Nah, berarti 100 buka kurung 100 ditambah 2. Berarti artinya 100 dikali 102. Kali ya. Ini berapa tuh? 102 dikali 100. Ya udah 102 tambah 02. 10.200. Yang B. Yang B sini yaitu suku ke N-nya adalah 2N pangkat 2 dikurang 1. 2N pangkat 2 dikurang 1. Tanyanya suku 10 dan 100. Berarti yang pertama kita buat suku ke 10. Suku 10. Oke. 2 dikali N. N-nya berapa? 10. Berarti 10 pangkat 2 dikurang 1. Berarti 2 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100. Kemudian dikurang 1. Maka 200 dikurang 1. 2 dikali 100 200. Kemudian dikurang 1. Maka jawabannya adalah 199. Ya. Oke, jawabannya untuk suku ke 10. Kemudian dilanjutkan lagi suku ke 100 yang ditanya. Nah, artinya apa? Berarti 2 dikali 100 pangkat 2 dikurang 1. Nah, sini jelas 100 pangkat 2 yaitu
10.000. Berarti 2 dikali 10.000 dikurang 1. Perkalian 2 kali 10.000 adalah 20.000. 20.000 dikurang 1. Maka jawabannya adalah 19.999. Oke, paham ya? Ini bagian B. Kemudian untuk bagian C, di situ tertulis adalah suku KN-nya adalah N dikali 2 kali N ditambah 1. Nah, ini rumusnya. Lihat di situ. Suku ke-10 dan ke-100-nya. Kita buat dulu suku ke-10. Suku ke-10 berarti 10 dikali 2 dikali 10 ditambah 1. Maka 10, kita tulis dulu sini 10 dikurung, ada kurung sini, kerjanya dikurung dulu. 2 kali 10 20 tambah 1. Nah, berarti 10 dikali 21. Maka jawabannya 210. Oke, paham ya? Kita lanjutkan yang suku ke 100-nya. Oke, kita lihat di sini. Suku yang ke 100 yaitu rumusnya sama, masih yang 100, berarti N-nya 100 dikali 2 dikali 100 ditambah 1. Maka jawabannya 200 ditambah 1 berarti 201. Langsung aja ya. 201. Berarti 100 dikali 201, 201 tambah 02. 20.100. Oke, paham ya? Kemudian yang ada 5 di situ ya buat. Ya, ada 3, maaf. Ada 3. Kemudian yang D. Yang D 3N. Yang D di sini saya buat. Rumus ke N-nya 3N dikali N-1. 3N N-1. Maka suku ke 10 dan 100-nya adalah berapa? Nah, kita buat dulu suku yang ke-10. Berarti N-nya diganti 10. 3 dikali 10, buka kurung 10 dikurang 1. Oke, 3 kali 10 30. Atau 10 dikurang 1 yaitu 9. Ya, berarti 30 kali 9 270. Nah, kemudian jawabannya yang suku ke 100. Ya, dari kita amatin aja ya. Jadi soal-soal ini cukup berarti kita tambahkan 2 digit di belakangnya 0. Ya, oke, kita coba. Sukunya 100. 3 dikali 100. 100 dikurang 1. Nah, berarti ini berapa? 99. 3 kali 100 300. Nah, ini berapa tuh? 300 berarti 270. 2700 ya. Yang ini juga 2700. Oke, tambah 00792 297 299.700. Nah, ini jawabannya. Ini pola yang B. Paham ya? Oke, udah 3 nomor kita bahas. Silakan kalian simak dulu. Oke, ya saya review lagi. Mungkin ada yang kesulitan di baru 3 nomor ini. Ini jelas ya. Yang pertama, 2 suku berikutnya yaitu 25 dan 36 dengan pola pangkat 2. Yang B. Kalau yang A ganjil. Kemudian yang C genap. Yang D polanya sukunya bertambah 3. Dan yang E polanya bertambah 1 setiap suku.
Oke, yang nomor 2 sudah kita bahas, suku ke-8-nya adalah 33. Inilah bagian nomor 3-nya. Oke. Mungkin kalian sudah mengerjakan, kemudian kalian upload di link tersebut. Atau yang kesulitan juga boleh kirim melalui WhatsApp saya di foto ya. Oke. Kita hapus ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5 yang belum. Oke, untuk soal nomor 4 kita coba soalnya. Tentukan jumlah dari 4, 9. Oke, ini deret ya. Tentukan jumlah dari spidolnya. 4 ditambah 9 ditambah lagi 14 ditambah 19 ditambah sampai ketemu di angka 74. Oke. Ini adalah deret aritmetika ya. Deret aritmetika kemarin kita bahas. Oke, rumusnya adalah oke. Setengah N dikali 2A plus N-1 dikali B, atau ada 2 N A plus UN per 2. Nah, kita akan coba, ini ada 2 rumus di sini. Nah, coba kalian amati dari polanya. 4 ke 9 dia bertambah 5. Kemudian 9 ke 14 juga bertambah 5 dan seterusnya bertambah 5. Nah, kita nggak tahu 74 ini suku ke berapa, gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari B-nya kita udah dapat diketahui. B-nya itu adalah 5 dan A-nya atau suku pertamanya itu 4. Nah, yang kita cari dari suku ke N-nya. Suku ke N-nya berapa? Oke, kita lanjut, kita cari suku ke N-nya. Suku ke N-nya 74. Berarti di rumus dasar kita awali A plus N-1 dikali B itu adalah 74. Nah, kita cari suku N-nya. Berarti A 4 ditambah N-1 dikali B, B-nya yaitu 5. 74. Kita pindahkan sini. N-1 sama dengan 74. Ini pindah. Jadi min 4 kali jadi bagi. Nah, maka N-1 sama dengan 70 dibagi 5. Jadi dapat berapa? 70 bagi 5. Lihat. 14 ya. Oke. 14. Maka ini adalah 14. Ini adalah suku ke-14. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJPI Belajar Online, enggak masalah. Kita lanjut setelah ini.
YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak. Kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada. Futsalnya ada. Badmintonnya juga ada. Aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi dengan saya, Pak Yurival di sini di PJJPI belajar online nggak masalah. Oke, kita lanjutin. Tadi di soal nomor 4 ya. Tadi ada kesalahan sedikit, ya kan, saya perbaiki lagi. Di nomor 4 ini tentukan jumlah dari 4 ditambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah 74. Dengan rumusnya masih yang sama yang tadi. Diketahui A 4 B 5. Hanya saja tadi kita N-nya belum ditambah 1. Jadi papan tulisnya udah keburu dihapus, jadi kita ulangin lagi ya. Oke. Di sini suku ke-74 ini suku yang keberapa yang kita bahas di sini, oke? Nah, yang ditanya berarti suku ke-74 itu suku keberapa? Masih sama caranya yang tadi. A plus N-1 dikali B sama dengan 74. Nah, hanya itu 4 ditambah 5 dikurang 1. N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini kita uraikan. Berarti N dikurang 1, 74 dikurang 4 dibagi 5. B-nya 5. Nah, maka didapatlah 70 dibagi 5, 14. 74 dikurang 4, 70 dibagi 5, 14. Berhubung N-nya, nah ini tadi kesalahannya ada di sini. N-nya ini harus pindah jadi plus 1. 14 plus 1. Maka N-nya adalah 15. Nah, setelah ini maka kita masukkan rumus ke sini atau yang atas ya. Kita boleh kita pakai yang atas. Berarti setengah SN-nya 15, berarti 15 setengah dikali 15 atau dikali 2 dikali A. A-nya berapa? Langsung aja kita masukkan, A-nya 4 ditambah N dikurang 1, berarti 15 dikurang 1, kemudian dikali B-nya 5. Nah, seperti ini. Kita kerjakan dikurung dulu. 2 kali 4 8. 8 ditambah 15 dikurang 1 14 dikali 5. Maka setengah kali 15 kali 8 ditambah 14 kali 5 70, berarti 78 ya. Nah, kemudian 15 dikali 78 dibagi 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 78 nya kita bagi 2. Jadi 15 dikali 34. 39. Itu ya. Nah, maka hasilnya 39 dikali 15 5 45 19 3 5 8 5, berarti 585. Jumlah dari 4 tambah 9 hingga suku ke 15. Oke ya. Ini untuk soal yang keempat. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. Tentukan rumus suku ke N
dari barisan berikut. Dan hitunglah suku yang ditanyakan. Dan hitunglah suku yang ditanyakan. Nah, oke ya. Ini ada pertama ada soal A. Berarti 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Yang ditanya adalah suku ke-N dan suku ke-21. Ini yang ditanya. Oke ya. Kita bikin dulu persamaannya, rumusnya apa? Dari sini kita diketahui apa? Kita jelas-jelas di sini ketahui A-nya itu adalah 4. Dan B-nya itu adalah selisihnya 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 itu adalah ya 3. Maka selisihnya 3. Nah, B-nya 3. Mintanya suku ke N-nya, berarti suku ke N-nya berapa? Dan suku ke 21 berapa? Kita jawab ya. Oke, kita jawab. Suku N-nya adalah A plus N-1 dikali B. Kita masukkan. A-nya berapa? A-nya 4. Berarti N-1 kali B. Nah, berarti 4 dikali 1, B-nya maaf, B-nya 3. Berarti 3 kali N, 3N, 3 dikurang 1 min 3. Maka 3N, 4 dikurang 3, 1. Berarti 3N plus 1. Ini rumus UN-nya. Nah, ditanya suku ke-21, berarti U21 sama dengan 3 dikali 21 ditambah 1. Berarti 63 ditambah 1 yaitu 64. Oke, sudah selesai jawab yang A. Kemudian yang B. Kita di sini yang B. Yang B itu apa soalnya? 369 12, kemudian yang ditanya suku ke N dan suku ke 26. Nah, seperti sama dengan cara pengerjaannya. 3 ke 6, 9 ke 6 ke 9, 9 ke 12 itu selisihnya sama, 3. Sedangkan suku pertamanya itu adalah 3. Berarti diketahui di sini A-nya 3, B-nya juga 3. Maka rumusnya adalah A plus N-1 berarti N-1 dikali B. B-nya juga 3. Berarti A-nya kali B. B-nya 3. Jadi 3 ditambah N-1 dikali 3. Nah, 3 ditambah 3 kali N, 3N. 3 dikurang 1, 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, maka 3 dikurang 3 habis. Maka tinggal 3N. Nah, maka suku ke N-nya adalah 3N. 3 kali N maksudnya. Nah, N-nya bertanya adalah suku ke 26. Maka 3 dikali 26. Maka jawabannya adalah 18. 3 berarti 78. Oke, jawabannya untuk yang B. Kemudian kita lanjutkan suku yang C. Yang C itu adalah muat ya? Sini aja ya. Yang C soalnya adalah 5, 10, 15. 10, 15, kemudian 20. Kemudian ditanya adalah suku ke N dan suku ke 101. Ya, cukup mudah ini ya.
Di sini jelas A-nya berapa? Ya, 5, B-nya berapa? 5 ke 10, 10 ke 15 berarti memiliki selisih 5. Nah, ditanya suku N-nya. Berarti UN A plus N-1 dikali B. Nah, maka 5 ditambah N-1 kali 5. Oke, 5 ditambah 5N dikurang 5. Maka suku N-nya adalah 5N. Nah, kemudian yang ditanya adalah suku ke 101. Maka jawabannya adalah 5 dikali 101. Berarti 505. Oke, udah ya. Kemudian yang D, yang terakhir, yang D di sini aja kita hapus. Ya, nomor 5 bagian D. Oke, di situ ada soalnya 9, 14, 19, kemudian 24. Kemudian ditanya suku ke N dan suku ke 41. Oke, kita jawab. Sini diketahui A-nya berapa? Ya, 9 atau A itu suku pertama. B-nya selisih 9 ke 14, 14 ke 19, 19 ke 24. Maka kita ketahui di sini adalah 5 ya. Oke. B-nya 5. Jadi kita jawab A plus N-1 dikali B. A-nya yaitu 9 ditambah N-1 dikali 5. Maka 9 ditambah 5N, 5 kali N 5N, kemudian 5 dikali min 1, berarti min 5. Maka 5N, 9 dikurang 5, 4, positif. Maka suku ke N-nya adalah 5N plus 4. Oke, paham ya? Nah, kemudian ditanya apa? Suku ke 41. Nah, maka 5 dikali 41 ditambah 4. Ya, berarti 205 ditambah 4 berarti 209. Oke. Selesai ya, kita bahas soal yang ini. Nah, kemudian saya akan mereview sedikit tentang deret geometri. Kalau ini deret tadi kita bahas nomor 4 tadi adalah deret aritmetika dan suku ke N-nya. Sekarang kita akan bahas barisan geometri. Barisan geometri. Ya. Ini saya hapus. Barisan geometri. Contoh untuk rumus dasarnya itu adalah A kali R N-1. Ini rumusnya untuk barisan geometri. Contoh. Ini contoh yang nomor 1. Sini ada angka 26, 6, kemudian 18, kemudian 54. Nah, ini adalah barisan geometrinya. Kemudian ditanya 2, 6, 18. A itu adalah suku pertama sama. A-nya 2. Dan rasio itu adalah pembanding. Berarti ya 6 banding 2. Berarti 18 bagi 6. Banding 6 sama 4 banding
18. Maka kita dapat hasilnya adalah 3. Oke. Maka rasionya itu adalah 3. Oke, paham ya untuk menentukan rasio. Nah, misalnya ditanya tentukan suku ke 8. Nah, kita jawab. Berarti U8 sama dengan berapa? Itu rumusnya adalah UN A kali R N-1. Maka suku ke-8 adalah A-nya adalah 2 kali rasionya adalah 3. Nah, 3 dikali berapa nih? 3 dikali 8, berarti 8 dikurang 1. Nah, 2 dikali 3 pangkat 7. Oke, paham ya? Maka jawabannya adalah 3 pangkat 7 berapa? 3 kali 3. 2 kali 3, 3-nya 7 kali. Oke, kita coba jawab ya. 3 kali 3 9, 9 kali 3 81. 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. 81 kali 3 343. 243. Kemudian dikali lagi 3. 9 12 7. 729. Kemudian dikali lagi 3. 27 8 21 21 87. Nah, inilah jawabannya. Itu namanya garisan geometri. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua 27 9 3 1. Lihat perbandingannya. Rasionya ini adalah rasio turun. Dia turun rasionya. Maka rasionya adalah ya negatif. Oke, A-nya adalah 27. Nah, terus kemudian di sini B-nya rasionya adalah 9 per 27, 3 per 9, 1 per 3. Maka rasionya adalah ya 1 per 3 atau min 3. Ya, 1 per 3 aja. Nah, kita jawab misalnya suku ke-8. Maka rasionya adalah A dikali R N-1. Jadi suku ke-8 adalah A-nya adalah 27 dikali rasionya 1 per 3 dikali 8 dikurang 1. Berarti pangkat 7. 27 per 3 pangkat 7. Berapa tadi itu? Ya. Oh, ini maaf belum dikali 2. Berarti 14 1 16 tambah 1 7 7 2 4. Sorry. Ini 42 74. 4274. Berarti 27 kali 1 tetap. Berarti per 3 pangkat 7. Nah, berarti 2187. 27 dibagi 2187. Oke ya, atau kita pakai bilangan berpangkat. Misal sini. 27 dibagi 3 pangkat 7. Nah, sedangkan 27 itu adalah 3 pangkat 3 per 3 pangkat 7. Maka kita hasilkan kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti 3 pangkat 3 dikurang 7. Maka 3 pangkat min 4. Atau 1 per 3 pangkat 4. 1 per 3 pangkat 4. Maka hasilnya 1 per 81. Ya. Inilah jawabannya.
Oke, paham sampai sini ya. Oke, untuk bahasan geometri saya rasa cukup di situ. Dan untuk selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah nanti akan melalui link yang akan saya bagikan di PJJ YPI untuk kelas 8. Nanti akan saya share melalui WhatsApp grup linknya. Oke, baik ya. Demikian materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan saya berharap kalian tetap jaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali ke sekolah, berkumpul bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, bertemu kembali dengan saya di minggu depan di PJJ YPI belajar online enggak masalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.